pemirsa, Buletin iNews yang kembali bersama saya Prisa Somodatu yang akan menyampaikan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Dan pemirsa, kita jelang Buletin iNews siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, dua kelompok warga dari dua desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terlibat saling lempar dan saling jarah. Tak pelak masyarakat umum pun harus menuai kerugian akibat aksi meresahkan tersebut. 13 penjudi ditangkap polisi saat bermain di sebuah lokasi yang dijadikan markas judi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ironis, praktik semacam ini kian marak saat pandemi COVID-19. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai menyita 50 kg sabu dari 4 orang tersangka di dua lokasi berbeda wilayah Riau. Narkoba yang diselundupkan dari negeri jiran melalui kapal nelayan itu ditargetkan akan beredar di sejumlah wilayah termasuk di ibu kota. Seorang anggota polisi kritis setelah dianiaya oleh orang tak dikenal dalam rumahnya. Korban yang menderita 9 luka tusuk di sekujur tubuh ini selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu pemirsa, aksi perampokan terhadap seorang pelajar di Kota Medan, Sumatera Utara yang terjadi di siang bolong terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman, korban sempat dianiaya sebelum akhirnya telepon genggam milik korban dirampas oleh pelaku. Pemirsa, memasuki pekan ketiga dibukanya pelayanan SIM di Kota Depok, permohonan perpanjangan SIM di areal Pasar Segar masih membludak. Bahkan warga harus rela antri dari subuh agar mendapatkan nomor antrian lantaran nomor antrian permohonan SIM dibatasi hanya 300 pemohon per harinya. Pemirsa, 3 korban musibah tanah longsor setelah hujan disertai banjir bandang di Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan belum ditemukan. Hingga kini tim relawan masih terus fokus mencari 3 korban lain yang masih tertimbun. Pemirsa, pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan di Kampar, Riau. Pesawat jatuh di dekat pemukiman warga dan belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat termasuk kondisi sang pilot. Pemirsa, hari ini para pedagang pasar di Jakarta akan berjualan secara bergilir menggunakan sistem tanggal ganjil genap. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Buletin iNews Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Buletin iNews Siang. Antrian panjang calon penumpang komuter lain terjadi di Stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Meski pemerintah telah menyiapkan puluhan armada bis untuk mengantar penumpang KRL menuju sejumlah stasiun, namun bis masih sepi peminat. Pemirsa, puluhan warga yang melintasi kawasan Malioboro, Yogyakarta mengikuti rapid test gratis guna mengantisipasi penyebaran virus corona di lokasi wisata. Sementara itu pemirsa, pasca PSBB Jawa Barat direlaksasi, sebagian warga Kota Bandung justru terlihat abai terhadap protokol kesehatan. Dan pemirsa, sempat ramai dikabarkan pedagangnya ada yang terpapar COVID-19, Pasar Perumnas Klender mulai membuka toko-tokonya kembali dengan menggunakan sistem ganjil genap buka toko. Sejumlah protokol kesehatan juga diperketat bagi pengunjung yang datang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita simak laporan reporter Armalina berikut ini. Sementara itu pemirsa, rencana penerapan ganjil genap pasar oleh Pemprov DKI di Pasar Klender dikeluhkan sejumlah pedagang. Para pedagang mengaku khawatir omset penjualan akan turun, apalagi saat ini Pasar Klender sepi pembeli. Pemirsa, sebanyak 80 pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta telah diizinkan beroperasi kembali mulai hari ini. Dan kembali dibukanya mal ini seiring tahapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi minggu ketiga di DKI Jakarta. Jelang new normal, sebuah sekolah dasar swasta di Tuban, Jawa Timur melakukan sosialisasi sekaligus simulasi saat memulai proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, siswa juga diajari membuat hand sanitizer secara mandiri untuk dipakai di rumah maupun di sekolah. Cara unik dilakukan jajaran Polres Cimahi dalam melakukan bakti sosial kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, kali ini menggelar panen sayuran dan ikan lele yang ditanam dan dipelihara di halaman Mapolsek Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan hasil panennya dibagikan ke masyarakat sekitar.
Pemirsa, peneliti Universitas Airlangga atau Unair Surabaya berhasil menemukan kombinasi obat dan metode penyembuhan COVID-19. Penemuan ini adalah hasil kerjasama antara Universitas Airlangga dengan Badan Intelijen Negara atau BIN. Pemirsa, terinspirasi oleh fenomena generasi milenial, khususnya para gamers, GTV akan menggelar program reality talent Search eSport Star Indonesia. Dan pemirsa, jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang eSport Indonesia yang pertama dan raih hadiah ratusan juta rupiah. Daftarkan diri Anda di aplikasi RCTI Plus gratis sebelum tanggal 21 Juni. Dan pemirsa, dapatkan info lengkapnya di sosial media dan di @officialGTV.id. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Ya, kembali dalam Buletin iNews Siang pemirsa. Menikmati nasi mandi dengan daging kambing atau ayam mungkin bisa menjadi pilihan menu santap bersama keluarga di akhir pekan. Anda pun tak perlu khawatir karena kuliner Timur Tengah ini sajian menyehatkan yang tidak menggunakan santan dan dipresto di dalam tanah dengan suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah, seorang pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tetap bisa berkarya dan sukses memproduksi aneka miniatur sepeda dan motor yang cantik. Tak hanya di dalam negeri, produksi miniatur sepeda dan motor cantik ini kini juga bisa tembus hingga ke pasar luar negeri. Pemirsa, perwakilan seniman Solo memberikan hadiah patung wajah Didi Kempot pada peringatan 40 hari meninggalnya Maestro Campur Sari. Patung diberikan sebagai kenangan untuk keluarga atas bakti Lord of Ambiar itu pada dunia seni. Iya pemirsa, dengan kekuatan doa dan dukungan kita yang menyatu, mari bersama MNC lawan Corona dengan berdonasi untuk kebaikan sesama melalui rekening atas nama Yayasan Jalinan Kasih berikut ini. Dan pemirsa, demikian edisi Buletin iNews Siang hari ini. Saksikan terus Buletin iNews Siang setiap hari hanya di GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Jangan lupa untuk selalu kenakan masker dan terapkan physical distancing. Akhir kata, saya Prisa Sombodatu beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.